Good morning bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Akhir-akhir ini ya bosku, aku tuh ngerasa kayak langit Jakarta jadi lebih cerah dan udaranya jadi lebih baik. Ya nggak sih bosku? Sepertinya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hikmah yang bisa diambil adalah kita membantu mengurangi polusi ya bosku. Ini juga salah satu momen langka nih untuk berkumpul bersama keluarga karena kita bakal menghabiskan waktu di rumah lebih banyak. Tapi bagi yang harus beraktivitas di kantor atau dimanapun jangan bersedia bosku, karena kalian yang menjalankan aktivitas di luar rumah adalah pahlawan yang membantu kami semua. Dan tapi jangan lupa untuk praktikkan social distancing selalu, dan kalau tidak ada kepentingan lain mending di rumah aja ya. Nah, hari ini seperti biasa hari Senin tanggal 6 April 2020, kita akan mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode The Messenger. Wah, maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Breaking, you're growing desperate from the fall. Seperti biasa bosku, kita akan mulai saja dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang turun dari sebelumnya 275.000 menjadi minus 701.000. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang naik dari sebelumnya 3,5% menjadi 4,4%. Kemudian ada dari US Market US Service PMI yang naik dari sebelumnya 39,1 menjadi 39,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF yang meraih penjualan neto 22,63 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dari penjualan neto tahun sebelumnya yang 21,07 triliun rupiah di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Jaya Real Property Tbk atau JRPT yang membukukan pendapatan sebesar 2,42 triliun rupiah dan laba bersih sebanyak 1,01 triliun rupiah sepanjang 2019 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO yang sepanjang 2019 mampu meraih pertumbuhan volume penjualan CPO 12% dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 3 April 2020, IHSG ditutup menguat 91 poin atau 2,02 menjadi 4.623. Sektor industri dasar, infrastruktur, pertambangan, keuangan, agrikultur, dan barang konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 16,5 miliar rupiah. Kemudian kita beralih ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai dari Arab Saudi, Amerika, dan Rusia. Harga minyak melambung tinggi pada hari Kamis dan Jumat yang disebabkan oleh adanya diskusi lebih lanjut mengenai pertemuan antara Arab Saudi, Amerika, dan Rusia terkait dengan pemangkasan produksi yang akan dilakukan oleh kedua negara tersebut dengan Amerika sebagai mediatornya. Dari sisi Rusia, kabar terakhir Putin mengatakan akan melakukan pengurangan sebanyak 10 juta barel per hari, dan tidak hanya itu saja, OPEC Plus sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan produksi sebanyak 10% dari pasokan dunia. Baik Arab Saudi dan Rusia telah meminta kerjasama dari Amerika terkait dengan penyeimbangan mengenai pasokan minyak dunia. Saat ini Amerika sedang berada pada dilema. Seperti kisah cinta, Amerika bingung mau memilih untuk melakukan pengurangan produksi untuk menstabilkan harga atau tetap berjalan dengan pendiriannya. American Petroleum Industry menjadi salah satu perusahaan yang menentang adanya pemotongan produksi karena dengan melakukan hal tersebut dinilai akan membahayakan industri di Amerika. Alhasil, OPEC pun mengundang Komisi Texas untuk ikut berpartisipasi dalam pertemuan kami pada bulan Juni nanti. Tidak hanya itu saja, Ryan Seaton, anggota komisi tersebut, mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Menteri Energi Rusia, Alexander Novak, mengenai pengurangan produksi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tantangan yang kian nyata. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa wabah virus corona telah menciptakan krisis ekonomi dalam bentuk yang berbeda, sehingga tidak seperti krisis-krisis sebelumnya apabila kita bandingkan dengan krisis keuangan global 2008 silam.
Georgieva mengatakan bahwa IMF telah bekerja sama dengan Bank Dunia serta lembaga keuangan internasional lainnya untuk mengurangi dampak ekonomi tersebut. Sejauh ini sudah lebih dari 90 negara yang meminta bantuan dari dana tersebut. IMF mendesak negara yang menerima manfaat tersebut digunakan untuk membiayai dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Georgieva mengatakan bahwa ekonomi negara berkembang merupakan yang paling terpukul oleh wabah virus corona tersebut dan seringkali memiliki sedikit sumber daya untuk melindungi diri dari kejatuhan ekonomi karena banyak di negara tersebut yang sistem kesehatannya masih belum memadai. Georgieva memberikan pesan yang sangat bagus sama seperti yang kami sampaikan dalam tulisan bahwa kita akan melewati ini semua. Namun seberapa cepat dan efektif hal tersebut akan sangat bergantung terhadap tindakan yang kita ambil. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dampak. Ekonom telah memproyeksikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian dunia. Terlebih adanya beberapa negara yang telah memutuskan untuk memberhentikan aktivitas perekonomiannya dan berfokus pada penyelesaian wabah. Asian Development Bank melihat adanya wabah virus corona ini berpotensi merugikan perekonomian global hingga 4,1 triliun US dollar atau hampir 5% dari produk domestik bruto atau PDB jika kebijakan lockdown dan pembatasan aktivitas manusia berlangsung lama. Proyeksi tersebut dikemukakan oleh ADB dalam laporan terbarunya. Besarnya dampak terhadap perekonomian global tergantung pada seberapa efektif upaya negara-negara yang terdampak menekan laju penyebaran. Pada 6 Maret, ADB memperkirakan virus corona dapat menimbulkan kerugian sekitar 347 miliar US dollar pada ekonomi dunia setara dengan 0,4% dari PDB global. Kami melihat kerugian tersebut dapat semakin dalam jika gangguan pasokan atau distribusi ke daerah-daerah terjadi. Dalam laporan tersebut, ADB juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia menjadi 2,2% pada tahun 2020 dari proyeksi sebelumnya pada bulan September 2019 sebesar 5,5%, lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,2%. Negara-negara yang bergantung pada pariwisata dan komoditas termasuk Thailand menjadi yang paling dirugikan oleh pandemi ini. Jika wabah ini dapat diatasi dalam 3 hingga 6 bulan, pemulihan ekonomi juga bisa menjadi lebih cepat. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah dan ditradingkan pada level 4.500 hingga 4.745. Kemudian kita akan masuk ke stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari PTPP, kemudian yang kedua ada dari SCMA, dan yang ketiga ada dari Excel. Kemudian berikut kami akan membahas 2 saham pilihan pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari MPPA atau PT Matahari Putra Prima Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 74 dan tingkat probabilitas sebesar 68%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 65 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 11.725 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Listen to your heart, those angel voices, they'll say to you, they'll be your guide back home. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. When you suffered enough and your spirit is breaking, you're growing desperate from the fight. Remember your love.